Namun, meskipun Julian sangat mencintai Jenny, dia tidak pernah berani mengungkapkannya. Bima Arkatama tahu bahwa kalimat melakukan sesuatu dengan perlahan hanyalah alasan yang dibuat oleh Julian. Sebenarnya, sahabatnya itu terlalu takut memikirkan apa yang akan terjadi jika Jenny menolaknya. Julian, dengan semua keberaniannya dalam menghadapi musuh, justru ragu dan khawatir ketika berhadapan dengan perasaannya sendiri. Bima Arkatama selalu berpikir bahwa ketakutan terbesar Julian bukanlah kehilangan bisnis atau kalah dalam pertempuran, melainkan penolakan dari Jenny. Rasa cinta yang begitu besar membuat Julian hati-hati, bahkan ketika tidak ada ancaman nyata. Itulah sebabnya, dia memilih untuk menunggu, mengikuti Jenny dari jauh, dan hanya bertindak ketika ada bahaya nyata. Sekarang, mendengar bahwa Julian sudah menikahi Jenny, Bima Arkatama tak bisa menahan senyumnya. Dia senang melihat bahwa akhirnya sahabatnya mendapatkan apa yang diinginkannya selama ini. Di sebuah lokasi rahasia di daerah Surabaya, suasana tegang memenuhi ruangan. "Aku akan menghentikan persekutuan ini," kata seorang lelaki tua dengan suara berat dan tegas. Seorang pria muda yang duduk di sampingnya, sambil menurunkan cangkir teh ke atas meja, menatapnya penuh rasa ingin tahu. "Bolehkah aku tahu apa alasanmu?" tanyanya dengan tenang. Lelaki tua itu berdiri, tatapannya kosong namun tajam. "Tidak ada alasan yang perlu kau tahu. Aku hanya sudah lelah terus bertarung dengan Julian. Lebih baik menghindari pertempuran yang tak perlu. Dan aku sarankan kau lakukan hal yang sama, jauhi dia," katanya dingin. Pria muda itu tertawa kecil, nadanya penuh ejekan. "Beberapa tahun yang lalu, kau adalah orang yang paling berambisi untuk menghancurkannya. Sekarang, ketika kau akhirnya menemukan celah yang bisa kita gunakan untuk menjatuhkannya, kau malah ingin mundur?" Mata lelaki tua itu menyipit, penuh peringatan. "Apa maksudmu? Kau tahu sesuatu?" Pria itu tersenyum penuh keyakinan. "Siapa yang tidak tahu? Semua orang di dunia bawah sudah mendengar kabar bahwa sang raja akhirnya menikah. Dan beberapa dari kita tertarik untuk bertemu dengan istrinya. Percayalah, aku adalah salah satu dari mereka." Tanpa peringatan, lelaki tua itu membanting meja di depannya dengan keras. Matanya membara penuh amarah. "Argo, jangan berani-beraninya kau melewati batas. Jauhi wanita itu, atau kau akan menyesal," ancamnya dengan suara rendah namun penuh ancaman. Sebuah keheningan berat menyelimuti ruangan, meninggalkan ketegangan yang menggantung di udara. Argo mencondongkan tubuhnya lebih dekat, tatapannya penuh tantangan. "Kenapa kau begitu marah?" tanyanya dengan nada tenang namun beracun. Ini adalah kesempatan emas untuk menjatuhkan Julian dan mengambil segalanya darinya, tapi kau malah tidak ingin memanfaatkannya. Bertahun-tahun kau mencari cara untuk menghancurkannya. Dan sekarang, lihat dirimu. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya perlahan, matanya dipenuhi kelelahan dan kehati-hatian. "Situasinya sudah berbeda sekarang. Aku tidak menginginkan apapun dari Julian. Dan aku sarankan kau juga melupakan hal ini." Argo tertawa kecil, penuh ejekan. "Kau pikir kau bisa menghentikanku? Pertunjukan ini baru saja dimulai." Lelaki tua itu menyipitkan mata, jelas terganggu, tapi memutuskan untuk tidak menanggapi lebih jauh. Dia bangkit dan meninggalkan ruangan, membiarkan Argo dengan rencananya sendiri. Meskipun lelaki tua itu telah memutuskan hubungan dengan Argo, rekannya yang telah bersekongkol dengannya selama 3 tahun untuk menghancurkan Julian,
dia tahu tidak ada yang bisa menghentikan Simon sekarang. Dia menghela napas berat, mengingat betapa kejam dan tidak tahu malu Argo. Dulu dia tak pernah menyukai Julian, tapi sekarang keadaan sudah berubah. Mungkin dia tak lagi ingin menjatuhkan musuh lamanya, tapi dia tahu Argo akan tetap melanjutkan rencananya yang kejam. Dengan kesadaran itu, lelaki tua tersebut berpikir dalam-dalam. Dia harus memperingatkan Julian sebelum Argo berbuat lebih jauh. Sementara itu, tanpa mengetahui bahwa pernikahannya telah menimbulkan kekacauan di Bagotama antara musuh-musuhnya, Julian duduk di ruang rapat, tampak tidak sabar. Pikirannya melayang, lebih tertarik untuk segera menyelesaikan rapat dan pulang, menikmati makan siang bersama istrinya. Di tengah presentasi yang panjang, Julian akhirnya bertanya, "Berapa lama lagi?" Rafael, yang berdiri di sampingnya, hanya bisa menepuk dahinya. Itu sudah kelima kalinya Julian menanyakan hal yang sama. Rafael mendesah dalam hati, bingung dengan perilaku bosnya hari ini. Sambil berdeham, dia menjawab, Bos. Presentasi ini masih akan memakan waktu cukup lama." Julian menggerutu, kedua tangannya memegangi pipi, lalu berkata dengan nada datar, "Baiklah, lanjutkan." Para karyawan yang berada di ruangan itu hampir tidak bisa menahan tawa mereka. Bos mereka yang biasanya dingin dan serius kini tampak seperti anak kecil yang tidak sabar menunggu jam sekolah selesai. Di tengah presentasi, telepon Julian berdering. Melihat nama penelepon, ekspresinya langsung berubah lembut. Ia segera mengangkat telepon dan berkata, "Halo." Dari seberang, terdengar suara Jenny yang sedikit gugup. "Hei, aku mendapat nomormu dari Paman Anton. Apa kamu sedang sibuk?" Julian menggelengkan kepala, meskipun Jenny tidak bisa melihatnya. "Tidak, aku tidak sibuk," jawabnya dengan nada lembut. Para karyawan di ruang rapat hampir terjatuh dari kursi mereka. Tidak sibuk. Mereka semua berpikir hal yang sama, mereka sedang berada di tengah presentasi yang penting, dan bos mereka mengatakan dia tidak sibuk. Jenny menggigit bibir bawahnya, menahan senyum sebelum berkata dengan nada lembut, "Oh, kalau begitu kenapa kamu tidak pulang untuk makan siang? Aku sudah menunggumu." Mata Julian langsung berbinar penuh kegembiraan mendengar bahwa istrinya menunggu di rumah. Tanpa ragu, ia menjawab cepat, "Aku akan sampai dalam 15 menit." Begitu panggilan berakhir, Julian dengan cepat meraih kunci mobil di atas meja dan berkata tegas, "Rapat ditunda." Tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, dia bergegas keluar dari ruangan, meninggalkan semua orang yang hadir dalam keadaan tercengang. Rafael hampir tidak bisa mempercayai apa yang terjadi. Bos yang terkenal disiplin ini terus-terusan memotong rapat demi makan siang. Jika terus seperti ini, bagaimana mungkin perusahaan sebesar Bagotama Corporation bisa bertahan? Pikir Rafael dalam hati, setengah panik. Sesampainya di rumah, Julian melihat Jenny duduk manis di ruang tamu, membaca majalah dengan tenang. Senyum cerah menghiasi wajahnya ketika ia melihat suaminya melangkah masuk. Julian balas tersenyum, berjalan dengan percaya diri ke arah istrinya. Ia membungkuk dan menanamkan ciuman lembut di keningnya, lalu bertanya, "Bagaimana perasaanmu sekarang?" Jenny bangkit, menatapnya dengan lembut. "Aku merasa jauh lebih baik sekarang," katanya sambil meraih tangannya. Dia menarik Julian menuju ruang makan dan dengan senyum hangat berkata, "Makanannya sudah siap. Ayo makan." Julian tersenyum penuh arti, mengikuti langkah istrinya ke meja makan. Hari itu,
Pekerjaan dan tanggung jawab perusahaan tidak berarti apa-apa dibandingkan waktu berharga yang bisa dihabiskannya bersama wanita yang dicintainya. Saat makan siang tersaji, Julian dengan penuh perhatian mulai menaruh makanan di piring Jenny. "Kamu harus makan lebih banyak karena kamu sedang dalam pengobatan," katanya sambil menuangkan sup. Jenny tersenyum geli dan tertawa kecil. "Obat apa?" "Aku hanya minum pereda nyeri," balasnya ringan. Julian menatapnya sejenak, tetap serius. "Tetap saja, itu tetap obat, kan?" ujarnya sambil terus memastikan Jenny makan dengan cukup. Jenny menganggukkan kepala, mengikuti permintaan suaminya. "Kamu juga harus makan lebih banyak," katanya, membalas perhatian Julian dengan mendorongnya untuk makan lebih banyak juga. Sambil mengambil sumpitnya, Julian melirik Jenny dan berkata, "Kita akan pergi ke rumah keluargaku akhir pekan ini. Kita bisa tinggal di sana sebentar." Jenny tersenyum dan menganggukkan kepala, tampak setuju. "Itu ide yang bagus. Sebenarnya, aku juga ingin membicarakan ini denganmu. Kamu sibuk sepanjang hari, dan aku sering merasa bosan di rumah. Jika kita pergi ke sana, aku bisa menghabiskan waktu dengan ibu dan nenek." Julian juga mengangguk, senang mendengar rencananya. Di samping itu, dia tahu bahwa Jenny akan lebih aman di rumah leluhur, terutama mengingat ancaman dari musuh-musuhnya yang semakin nyata. Setelah makan siang selesai, Julian menerima telepon dari adiknya, Daniel. "Bro, pertemuan dengan Mandala Entertainment bencana. Mereka bilang hanya akan hadir kalau kamu yang datang," lapor Daniel dengan nada frustrasi. Julian mengangkat alis, tampak tidak terlalu terpengaruh. "Biarkan saja dia," jawabnya dengan tenang. Daniel menganggukkan kepala di seberang telepon, meskipun Julian tak bisa melihatnya. "Baiklah, bro. Ngomong-ngomong, kalian akan ke rumah leluhur akhir pekan ini, kan?" Jawab Julian singkat, lalu menutup telepon. Jenny, yang duduk di sampingnya, memperhatikan ekspresi rumit di wajah suaminya dan bertanya dengan lembut, "Ada apa? Siapa yang menelepon?" Julian tersenyum lembut padanya, menghilangkan kekhawatirannya. "Itu Daniel," katanya, tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Jenny memilih untuk tidak mendesak dan berpikir akan bertanya lebih banyak kepada Daniel nanti. Bagaimana kalau kita keluar hari ini? Tanya Julian tiba-tiba. Namun, Jenny menggelengkan kepala, merasa tidak ingin merepotkan suaminya. "Tidak apa-apa, aku tahu kamu sibuk. Kita bisa keluar saat kamu punya waktu lebih luang." Mengabaikan kata-katanya, Julian mengambil ponselnya lagi dan berkata, "Ayo kita menonton film malam ini. Aku akan meminta Rafael memesan tiket." Jenny tersenyum, menyetujui ajakan mendadak itu. Melihat kegigihan suaminya, dia tak bisa menolak. Julian segera menelepon Rafael. "Bantu aku memesan 2 tiket film untuk malam ini," katanya dengan nada tegas. Namun, di seberang telepon, Rafael terdengar ragu. Bos, saya sebenarnya baru saja akan meneleponmu. Tuan Bima dan William sudah menunggumu di kantor." "Ini mendesak," lapornya dengan nada serius. Julian mengerutkan alisnya ketika mendengar laporan dari Rafael. Dengan suara tegas, ia berkata, "Pesan tiketnya dan biarkan mereka menunggu." Setelah menutup telepon, dia meraih kunci mobilnya dan berjalan ke arah Jenny. "Ming, aku harus pergi sebentar. Nanti aku akan menjemputmu," ucapnya dengan nada lembut sambil mencium kening istrinya. Jenny tersenyum, meski sedikit khawatir. "Baiklah, hati-hati di jalan," balasnya dengan lembut.
Julian menepuk kepalanya dengan lembut sebelum beranjak pergi. Di dalam kantor, Bima dan William sudah lama menunggu di ruangan rapat. Bima mulai gelisah, lalu menoleh ke arah William dan berkata, "Tidakkah kau merasa ada yang aneh hari ini?" William memandang sahabatnya dengan bingung. "Aneh? Maksudmu apa?" "Julian," jawab Bima. "Biasanya dia selalu ada di kantor pada jam-jam seperti ini. Bukankah aneh kalau dia belum juga muncul?" William mengangguk setuju. "Ya, aku setuju. Ini tidak biasa." Saat mereka berbicara, suara berat dan jantan bergema di seluruh ruangan. Apa yang kalian sepakati? Tanya Julian, masuk dengan tatapan serius. Bima dan William segera menoleh, melihat Julian yang baru saja masuk. Bima langsung berjalan menghampiri, lalu dengan bercanda menempelkan tangan ke dahi sahabatnya. "Bung, kau baik-baik saja?" Julian, seperti biasa, mengabaikan lelucon Bima. "Kalian meneleponku kembali hanya untuk hal ini? Lebih baik apa yang ingin kalian bicarakan sangat penting," katanya dengan nada serius. Bima memutar matanya, menyadari Julian tidak ingin bercanda. Sementara itu, William bangkit dari kursinya dan dengan hormat menyapa bosnya. Julian mengangguk singkat, lalu duduk di kursi di belakang mejanya. Melihat ekspresi Bima yang berubah serius, Julian menyadari bahwa masalah ini lebih dari sekadar urusan biasa. Bima juga duduk dan mulai menjelaskan, "Kami menerima email pagi ini." Julian menyipitkan matanya, tatapannya kini penuh perhatian. Dia tahu, jika Bima menganggap ini penting, pasti ada sesuatu yang serius di baliknya. Selain kolaborasi bisnis di permukaan, Bima juga terlibat dalam beberapa operasi rahasia yang dijalankan oleh Julian di dunia bawah. Tanpa berbicara lebih lanjut, Bima menyerahkan ponselnya, menampilkan email tersebut. Meskipun hanya terdiri dari 4 kata, Julian langsung memahami gravitasinya. Mereka tahu. Berhati-hatilah. Julian membaca pesan itu dengan tatapan tajam, menyadari bahwa permainan baru saja berubah. Musuh mereka telah mulai bergerak, dan mereka tahu sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Bima mengambil kembali teleponnya dan bertanya dengan nada serius, "Jadi, apa pendapatmu tentang ini?" Julian menyandarkan tubuhnya ke belakang, menatap langit-langit sejenak sebelum berkata, "Ini jelas sebuah peringatan." Bima tersenyum kecil, matanya menyipit. "Menurutmu itu dia, bukan?" Julian membalas dengan senyuman tipis, "Siapa lagi kalau bukan dia?" William, yang mendengarkan dengan seksama, menatap keduanya penuh rasa ingin tahu. "Tapi kenapa sekarang? Kenapa dia tiba-tiba memutuskan untuk memperingatkanmu?" Tanyanya dengan nada bingung. Bima mengangkat bahu. "Itu juga yang ada di pikiranku. Bukankah dia selama ini musuh nomor satumu?" Julian tidak menjawab langsung, hanya tertawa kecil, tawa yang membuat suasana terasa semakin penuh teka-teki. Bima mengerutkan dahi, tidak mengerti. "Apa yang lucu?" tanyanya, merasa sedikit kesal. Julian, masih tersenyum, menekan sebuah tombol di meja dan memanggil Rafael untuk masuk. "Orang tua itu pasti merencanakan sesuatu," gumam William, mencoba memahami situasi. "Tidak, kali ini dia tidak berniat jahat. Justru email ini adalah bentuk peringatan. Kabar tentang pernikahanku sudah menyebar, dan sekarang mereka mulai mencari istriku," jelas Julian dengan nada lebih serius. Bima menatap temannya dengan senyum lebar. "Bos, kamu benar-benar menikahi Jenny?" Julian hanya tersenyum,
tetapi itu sudah cukup sebagai jawaban. Bima mengangguk puas, senyuman cerah menghiasi wajahnya. Akhirnya, melakukan hal-hal dengan perlahan sudah berakhir, ledeknya. Aku harus segera mengunjunginya. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku bertemu dengannya. Julian menyipitkan mata, menunjukkan ketidaksenangan. Tidak perlu ada kunjungan. William dan Bima terdiam. Keheningan menyelimuti ruangan sampai Bima hendak membuka mulutnya lagi, tapi sebelum ia bisa berbicara, Rafael masuk. "Bos," sapanya dengan sopan. "Apakah kamu sudah memesan tiket?" tanya Julian, langsung ke intinya. Rafael mengangguk. "Sudah, bos." Julian berdiri dari kursinya, merapikan jasnya dengan tenang. "Kalau begitu, aku permisi dulu." Bima buru-buru bangkit dan memperingatkan, "Tunggu dulu. Tidak aman bagi kamu untuk keluar dengan Jenny di situasi seperti ini. Kau tahu musuhmu pasti mengincar." Julian menatap temannya, matanya penuh ketenangan dan keyakinan. "Aku sudah tahu risikonya. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka menakutiku atau istriku. Kami akan baik-baik saja," ucapnya, lalu berjalan keluar dengan langkah mantap, meninggalkan ruangan dengan aura percaya diri yang tak terbantahkan. Julian menepuk bahu Bima dengan lembut dan berkata, "Aku akan mengurus semuanya. Jangan khawatir. Yang perlu kamu lakukan adalah menyiapkan tim. Aku punya firasat kita akan segera membutuhkannya. Jenny dan aku akan pindah ke rumah Baskara akhir pekan ini. Tempat itu lebih aman." Bima tersenyum lebar pada temannya dan dengan hangat memeluknya. "Bung, aku masih tidak percaya kamu sudah menikah. Kamu resmi keluar dari daftar bujangan sekarang." Julian membalas pelukan sahabatnya dengan tawa kecil. "Oh, ngomong-ngomong, Yasmin menelepon Jenny kemarin." Bima langsung melepas pelukan itu, ekspresinya berubah penasaran. "Oh iya, bagus. Tapi, kenapa kamu menceritakan ini padaku?" Julian hanya tersenyum penuh arti dan berkata, "Pikirkanlah," sebelum berjalan keluar dari ruangan, meninggalkan Bima dalam kebingungan. Bima terdiam sejenak, merenung. Dia teringat masa-masa kuliah dulu. Saat itu, dia diam-diam menyukai Yasmin, tapi tak pernah mengungkapkan perasaannya. Dia selalu berpikir bahwa Yasmin, dengan kepribadiannya yang ceria dan bebas, bukan tipe yang bisa dia ajak menjalin hubungan serius. Jadi, dia memendam perasaannya dan membiarkan gadis itu pergi. Sekarang, mendengar nama Yasmin, wajah Bima memerah dengan cepat, mengingat kembali perasaannya yang dulu. William, yang memperhatikan perubahan ekspresi di wajah Bima, merasa penasaran. "Bung, ada apa dengan wajahmu? Dan siapa Yasmin?" tanyanya sambil mengerutkan kening. Bima tersenyum lebar, berusaha menyembunyikan rasa malunya. "Dia hanya teman lama," jawabnya singkat. Namun senyumnya memberitahu William bahwa ada lebih dari sekadar persahabatan dalam ceritanya. Ketika Julian tiba di rumah, pemandangan Jenny yang sudah menunggunya membuatnya terdiam. Jenny mengenakan gaun selutut dengan bahu terbuka, dan rambutnya yang halus dibiarkan terurai dengan anggun. Meskipun hampir tidak ada riasan di wajahnya, kecantikannya memancar seperti bidadari yang baru saja turun dari surga. Mata Julian terpaku, tak bisa mengalihkan pandangannya. Melihat reaksi suaminya, Jenny tersenyum jahil dan berkata, "Suka dengan apa yang kamu lihat, Tuan Julian?" Julian tersadar dari lamunannya dan segera berjalan mendekat. Dengan lembut, ia menyentuh rambut halus istrinya. "Kamu tampak luar biasa cantik malam ini," katanya penuh kekaguman.
Jenny mengangkat satu alis, menggoda. Malam ini? Jadi maksudmu, di hari-hari lain aku tidak cantik? Mendengar itu, Julian langsung membeku, kebingungan. Dia menelan ludah, berusaha mencari kata-kata. Aku tidak bermaksud begitu. Maksudku, itu. Jenny tertawa kecil, menghentikan kegugupan suaminya. Sambil membetulkan dasi Julian, ia tersenyum lembut. Tenang saja, Tuan Julian. Aku hanya bercanda. Julian menariknya lebih dekat, melingkarkan lengannya di pinggang Jenny. Nyonya Jenny, apakah kamu sedang mencoba menggoda saya? Tanyanya sambil tersenyum nakal. Jenny pura-pura cemberut lalu mengangguk, membuat suaminya tertawa terbahak-bahak. Baiklah, ayo pergi, katanya, masih tersenyum. Setelah 15 menit perjalanan, Julian dan Jenny tiba di luar teater. Kerumunan orang yang ramai membuat Julian waspada. Dia memegang tangan Jenny erat-erat, tatapannya terus waspada terhadap lingkungan sekitarnya. Jenny, yang melihat ekspresi serius di wajah suaminya, tersenyum lembut. Jangan khawatir, aku tidak akan lari kemana-mana, katanya, mencoba meredakan ketegangan. Julian menatapnya dengan tatapan penuh perhatian. Tetaplah di dekatku, ucapnya dengan nada serius. Jenny mengangguk penuh pengertian, merasa tenang dengan perlindungan yang diberikan suaminya. Mereka berdua pun melangkah bersama, tangan mereka tetap erat berpegangan. Di dalam teater, berkat Rafael yang sudah memesan tiket sebelumnya, Julian dan Jenny bisa langsung masuk ke aula tanpa perlu antre. Setelah menemukan tempat duduk mereka, Julian memperhatikan bahwa masih ada waktu sebelum film dimulai. Ia memutuskan untuk keluar sebentar dan membeli popcorn serta minuman dingin untuk mereka berdua. Ketika film akhirnya dimulai, Julian mengangkat alisnya, merasa terkejut saat menyadari bahwa film yang diputar adalah film horor. Ia langsung teringat pada Rafael, berpikir untuk memberi asistennya itu pelajaran. Namun, pikirannya segera teralihkan ketika Jenny yang duduk di sampingnya terlihat begitu takut. Jenny langsung merapatkan diri ke Julian, memeluknya erat-erat. Julian tersenyum lembut dan membisikkan, itu hanya film. Tenang saja. Namun, Jenny tetap memegangi kemeja Julian erat-erat, membenamkan kepalanya ke dada suaminya sepanjang film. Sesekali dia berani mengintip ke layar, tapi begitu adegan menakutkan muncul lagi, dia langsung menyembunyikan wajahnya di dada Julian. Ketika film berakhir, Julian melihat bahwa kemejanya yang semula rapi sekarang benar-benar kusut. Sementara itu, Jenny merasa sedikit malu dan khawatir bahwa Julian mungkin akan marah padanya karena perilakunya selama menonton. Namun, ketika dia melihat senyum lebar di wajah suaminya yang berjalan di sampingnya, perasaan khawatirnya memudar, dan wajahnya memerah. Julian menyadari wajah istrinya yang memerah dan bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa wajahmu merah?" Jenny menundukkan kepalanya dan berkata pelan, "Aku harus pergi ke kamar mandi." Julian tersenyum, menghela napas pelan, lalu berkata, "Baiklah. Aku akan menunggumu di bawah. Datanglah segera, ya." Jenny mengangguk dan segera bergegas menuju kamar mandi wanita. Setelah beberapa menit, saat Jenny keluar dari kamar mandi, dia menyadari bahwa seorang pria berdiri di depan pintu. Pria itu tampak aneh, tidak terlalu tua, tapi juga tidak terlalu muda. Namun auranya terasa berbahaya, membuat Jenny merasa tidak nyaman. Jenny berusaha menghindari pria itu dengan mempercepat langkahnya, tapi pria itu menyapanya dengan suara serak, "Salam, Nyonya Jenny."
Jenny menoleh, berusaha tetap tenang, lalu tersenyum lemah. Apakah aku mengenalmu? Tanyanya dengan hati-hati. Pria itu tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar dingin. Anda mungkin tidak mengenal saya, katanya, tapi suami Anda mengenal saya dengan sangat baik. Senang sekali bisa bertemu dengan Nyonya Jenny. Seketika, Jenny merasakan ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan pria ini. Dia ingin segera menjauh dan menanggapi dengan cepat, Tuan Julian sedang menungguku di bawah. Kalau kau mau menemuinya, dia ada di sana. Lalu, dia bergegas meninggalkan pria itu sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Lelaki itu melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, "Ah, tidak perlu repot-repot. Saya tidak ingin mengganggu Tuan Julian dan istrinya yang baru saja menikah. Katakan saja kepadanya bahwa saya sedang membicarakan dia. Dan sampaikan juga bahwa kita akan segera bertemu. Pertemuan itu akan menjadi sesuatu yang Tuan Julian ingat selamanya." Jenny mengerutkan kening, merasa semakin tidak nyaman. "Baiklah, aku akan menyampaikan pesanmu," katanya pelan. "Tapi aku tidak tahu siapa namamu." Pria itu tersenyum dingin padanya, seolah menikmati kebingungan dan ketakutannya. "Namaku Argo," katanya, dengan nada yang menegaskan ancaman tersembunyi di balik kata-katanya. Jenny merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Dia menelan ludah, menganggukkan kepala tanpa berkata apa-apa lagi, lalu dengan cepat berbalik dan bergegas menuju tempat di mana Julian menunggunya. Ketika Jenny turun dan melihat Julian berdiri menunggunya di dekat pintu masuk, dia bisa merasakan ketenangan yang diberikan kehadiran suaminya. Sambil berjalan mendekatinya, Julian langsung bertanya, "Apa yang membuatmu begitu lama?" Jenny hendak menjawab, tetapi sebelum sempat berbicara, Julian sudah menarik tangannya dan mengarahkan dia ke mobil dengan lembut namun tegas. Setelah membantu Jenny duduk di kursi penumpang, Julian duduk di kursi pengemudi dan segera menyalakan mobil. Ketika mereka meluncur di jalan, Julian melirik Jenny dan bertanya, "Apa yang ingin kamu makan untuk makan malam?" Jenny berpikir sejenak, lalu menjawab sambil menyandarkan tangannya di dagu, "Apapun boleh." Setelah berhenti sejenak, dia tiba-tiba berkata, "Oh, ngomong-ngomong, aku bertemu seseorang di luar kamar mandi wanita tadi. Dia bilang kamu mengenalnya dengan baik." Julian, yang matanya masih fokus pada jalan, bertanya tanpa rasa curiga, "Siapa?" Jenny mengangkat bahunya, tampak tidak terlalu peduli. "Argo." "Kamu kenal Argo yang mana?" Saat nama itu keluar dari bibir Jenny, Julian langsung menghentikan mobilnya dengan mendadak, menyebabkan suara rem yang tajam terdengar. Ia menoleh cepat ke arah istrinya dengan wajah tegang, bertanya panik, "Kamu baik-baik saja? Apa dia menyakitimu? Haruskah kita pergi ke rumah sakit?" Jenny terkejut melihat suaminya yang biasanya tenang berubah begitu panik. Dengan lembut, ia menangkupkan kedua pipi Julian, mencoba menenangkannya. Hei, tenanglah. Aku baik-baik saja. Dan kenapa dia harus menyakitiku? Dia hanya memintaku menyampaikan pesan kepadamu." Julian menatap istrinya dalam-dalam, kekhawatirannya belum mereda sepenuhnya. "Pesan apa?" tanyanya serius. Jenny mengernyitkan dahi, mencoba mengingat. Dia bilang kalian berdua akan segera bertemu, dan kamu akan mengingat pertemuan itu selamanya. Aku tidak terlalu mengerti apa maksudnya, tapi aku benar-benar tidak suka auranya. Mendengar pesan itu, mata Julian langsung berubah dingin. Amarah yang tersembunyi terlihat jelas. "Lain kali, Ming, kalau kamu melihat pria ini lagi, jangan bicara dengannya, oke?"
Kamu harus langsung meneleponku. Janji. Jenny mengerutkan kening, tidak mengerti mengapa Julian begitu serius dan khawatir. Meskipun berbagai pertanyaan muncul di benaknya, dia tetap mengangguk. Baiklah, aku janji. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.